Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdhalul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sedemikian banyak nikmat sudah kita terima, kita rasakan, ya, kita pergunakan. Semoga kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan tambahan kenikmatan dengan yang lainnya, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu semakin optimal pula kita memiliki sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya, tauladan yang mulia, contoh yang ideal bagi setiap manusia dalam rangka untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Allah ridhoi, sebagaimana yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam sunnah-sunnah beliau. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit dengan waktu yang ada terkait dengan bagaimana kita memahami, bagaimana kita menambah perbekalan diri kita untuk mendampingi ananda kita semuanya, mendampingi anak-anak kita semuanya. Yang pertama yang kemudian menjadi pemahaman kita semuanya bahwa suasana sekarang, suasana pandemi mengharuskan kita semuanya kemudian menjalani berbagai macam aktivitas itu dengan online, sehingga ketika kemudian kita menjalani kehidupan ini dengan online, berbagai macam aktivitas, kegiatan, mau tidak mau kita kemudian akan memiliki waktu lebih untuk bisa bersama dengan gadget. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pemahaman kita di awal terkait dengan bagaimana kita duduk bersama, bagaimana interaksi kita dengan gadget ini. Ini menjadi satu perhatian karena sudah banyak pembahasan-pembahasan dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang nyata terkait dengan kecanduan gadget, ya, kecanduan gadget. Jadi sampai ini menjadi topik yang sedemikian erat dalam dunia modern ini. Pemilihan kata, hubungan seseorang dengan gadget itu kemudian diberikan satu predikat candu, ya, sesuatu yang sedemikian nagih, sesuatu yang sedemikian terus menerus harus begitu, seakan-akan tidak bisa kalau tidak itu sifat kecanduan itu begitu. Maka pada porsi ini kita kemudian memahami bahwa kecanduan itu terjadi karena terlalu, dan terlalu itu muncul karena memang sedikit demi sedikit berlangsung lama, kemudian itu benar-benar terulang dalam satu berbagai macam aktivitas. Maka kita harus kemudian memahami, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan hal-hal yang kemudian akan bisa menyebabkan seorang anak itu kemudian kecanduan dengan gadget. Atau mungkin bukan anak saja, karena gadget ini kalau sudah masuk kepada ranah kecanduan, sisi kecanduan terhadap sesuatu hal itu terkadang berlangsung dan terjadi melewati batas usia. Kecanduan itu, contoh ya, kecanduan gadget itu nggak selalu anak-anak, remaja ada, orang tua pun ada, gitu, ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa ciri-ciri terkait dengan kecanduan gadget itu. Ini kita di video pertama kita akan membahas terkait dengan sebab-sebabnya. Kenapa kok kemudian seseorang itu sedemikian harus bersama dengan gadget, atau harus menggunakan gadget, atau harus mengambil sesuatu manfaat, suatu kesenangan, ataupun suatu teman duduknya itu harus kemudian dengan gadget. Yang pertama, yang harus kemudian menjadi pemahaman kita semuanya selaku ayah bunda,
untuk kemudian memberikan pendampingan yang terbaik bagi ananda kita semuanya, dan sekaligus hal ini juga kemudian menjadi introspeksi diri kita semuanya terhadap 3 hal yang kemudian akan menjadi penyebab seseorang itu akan kecanduan gadget. Yang pertama adalah pertemanan. Ayah bunda, tolong benar-benar diteliti kembali, dipilah-pilih lagi ananda kita itu berteman dengan siapa saja. Teman ananda kita itu bagaimana? Apa saja yang dilakukan ketika proses pertemanan itu terjadi? Aktivitasnya apa, kegiatannya apa, tujuannya apa, hasilnya apa, itu perlu kemudian kita lakukan. Ini pertemanan secara real antara ananda kita dengan anak-anak sebayanya. Atau bahkan kemudian ada satu pertemanan dengan yang lebih dewasa dari anak kita, lebih berumur, namun kemudian tidak bisa memberikan satu jaminan bahwa lebih dewasanya itu mengarahkan kepada yang baik, tapi justru kemudian membawa sesuatu yang tidak baik bagi anak kita semuanya. Ini terkait dengan pertemanan, jadi perlu dicek kembali ya. Gadgetnya ananda kita semuanya sudah bersama siapa saja, sudah ngegrup dengan siapa saja, sudah ada komunikasi dengan siapa saja, pertemanan dan interaksinya sama siapa saja, itu perlu diketahui. Karena pertemanan ini benar-benar akan membawa suatu nuansa dalam hati, suatu warna dalam pikiran, kemudian nanti akan masuk kepada satu perbuatan. Dan seakan-akan ini yang kemudian menjadi satu hal yang sedemikian bisa mengisi kekosongan-kekosongan waktu yang dimiliki oleh ananda semuanya dengan adanya teman itu. Mereka bisa bersama, mereka bisa ngobrol, mereka bisa bercanda, mereka bisa bersenang-senang bareng sesuai dengan keinginan mereka ketika kemudian mereka berada dalam usia sebayanya, yang kadangkala pertimbangan, analisa baik buruk, ya, pertimbangan manfaat dan bahaya kadang kemudian tidak terlalu menjadi perhatian. Maka pertemanan inilah yang kemudian membawa anak itu kemudian menjadi mengarah kepada kecanduan tidaknya dengan gadget itu tadi. Apalagi kalau sudah kecanduannya ke ranah game dan lain sebagainya, itu erat hubungannya dengan teman. Apalagi kalau gamenya sekarang kemudian dengan online, gamenya itu kemudian harus dengan partner main dan lain sebagainya. Wah, itu kemudian benar-benar akan mempengaruhi ritme aktivitas anak kita untuk kemudian terus bersama dengan gadgetnya, sehingga lambat laun dia benar-benar akan merasa ketergantungan dengan gadget itu. Seakan-akan hari-harinya, waktunya tidak bisa berpisah dengan gadget itu. Bahkan hal-hal yang menjadi kebutuhan pribadinya terhadap dirinya itu kemudian terlupakan karena ingin terus memperturutkan apa yang menjadi ajakan atau yang menjadi agenda kegiatan bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab kenapa orang itu kemudian kecanduan dengan gadget itu adalah memandang gadget itu sebagai obat stres. Gadget itu adalah sarana untuk menghilangkan stres, ya, kelelahan, kegelisahan, kepanikan, kalutnya pikiran seakan-akan menjadi hilang ketika kemudian sudah mengakses hal-hal yang ada di gadgetnya. Maka ini kedua ini yang kemudian menjadi satu hal yang benar-benar menjadi perhatian kita semuanya. Ketika seseorang merasakan kegelisahan kemudian seakan-akan dia bisa menghilangkan stresnya itu dengan bersenang-senang terhadap apa yang ada dalam gadgetnya, seakan-akan kemudian sudah hilang rasa dirinya untuk berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah untuk dihilangkan kegelisahan, kegundahan, atau bahkan kemudian untuk memohon kepada Allah agar dibantu memecahkan suatu masalah. Dia akan tergantung dengan gadgetnya. Yang intinya adalah masalah itu terlupakan, yang penting dia kemudian senang-senang. Belum tentu masalahnya selesai, belum tentu masalahnya ketemu solusinya. Yang penting lupa dulu. Yang penting hilang dulu masalah itu dalam pikirannya. Sehingga itulah yang kemudian menjadi
tempat pelarian ketika pikiran sudah kalut, sudah gelisah, kemudian mencari kesenangan di gadgetnya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, yang kedua ini menjadi sesuatu hal yang bahaya ketika kemudian proses untuk menghilangkan stres ataupun kemudian seseorang itu mencari kesenangan dalam dirinya itu tidak melakukan satu pertimbangan terhadap apa yang menjadi kesenangannya. Jadi dalam kehidupan ini ketika kita amati, orang memberikan sisi kesenangan pada dirinya, atau seseorang meraih satu kepuasan, atau seseorang menggapai kebahagiaan dalam kehidupannya itu beda-beda caranya. Ada orang itu yang senang, puas, bahagia ketika sudah melakukan hal-hal yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, kok kemudian dia sudah melakukan, dia merasa tenang, alhamdulillah kewajiban saya, fardu ain saya sudah terlaksanakan. Ada yang begitu. Ada juga orang itu yang menambah tingkat kepuasan dan kesenangan dalam dirinya, kebahagiaan dalam hidupnya ketika dia sudah bisa menjalankan yang wajib dan menambahkan yang sunnah. Ya, begitu. Jadi ini juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa ada orang itu yang meraih kesenangan dengan itu. Ketika dia sudah melakukan sesuatu yang disunahkan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai tambahan dari amal-amal wajibnya, dia merasa bahagia, dia merasa senang, dia merasa puas. Ini yang kedua, tingkatannya sedemikian bagus sehingga yang wajib tertunaikan dengan baik, yang sunnah kemudian diupayakan, berusaha agar yang sunnah itu juga bisa dilakukan. Kemudian ada juga ayah bunda, orang itu yang meraih kesenangan, meraih kepuasan hidup itu dengan hal-hal yang mubah. Contoh tidur, makan gitu, hal-hal yang mubah. Hal-hal yang boleh-boleh aja hukumnya begitu, nggih. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, sebatas sesuai dengan keinginan. Selama tidak berlebihan. Begitu. Itu hal-hal yang mubah. Ada yang orang itu kemudian puas kalau seharian itu sudah tidur-tiduran aja begitu. Ada orang itu yang puas ketika kemana-mana itu pokoknya makan, wisata kuliner, coba-coba makanan, ya, dengan berbagai macam masakan dan lain sebagainya, ataupun minuman. Ada orang yang kemudian meraih kepuasan hidup itu begitu. Seakan-akan ketika sudah ketemu makanan itu sudah senang, sudah bahagia, cukup di situ kesenangannya. Kemudian ada yang orang itu kemudian meraih satu kepuasan hidup, kesenangan hidup, ya, untuk menghilangkan kegelisahan, menghilangkan stres itu dengan hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci, ya, hal-hal yang kemudian tidak diridhai oleh Allah. Makruh itu harus kita pahami benar-benar sesuai dengan makna yang ada. Makruh itu dari kata kariha, dibenci. Jadi orang yang melakukan yang makruh berarti dibenci sama Allah. Kebalikannya dengan yang sunnah. Sunnah itu kata lainnya adalah mahbubah, sesuatu yang dicintai, yaitu ketika ada seorang hamba melakukan sesuatu yang sunnah, maka Allah tambah cinta kepada dirinya. Allah suka sama orang-orang yang kemudian melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Sedangkan yang makruh tadi kebalikannya. Kalau orang itu dalam kehidupannya, dalam memuaskan dirinya, meraih kesenangannya dengan hal-hal yang makruh, maka dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Jadi ini hal-hal yang kemudian benar-benar harus dihindari. Proses mencari kesenangan ataupun menghilangkan stres dengan sesuatu yang makruh. Yang lebih bahaya lagi selanjutnya, yaitu ada orang itu yang hidup di dunia ini dalam rangka untuk memenuhi kesenangan dirinya, dalam rangka untuk menggapai kepuasan nafsunya, dalam rangka untuk membahagiakan dirinya, itu adalah dengan hal-hal yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita dihindarkan dari penyakit yang ini, yaitu orang-orang yang dia merasa senang, merasa puas, merasa bahagia ketika dia melakukan sesuatu yang haram. Karena dipandang dalam sesuatu yang haram itu kemudian memberikan satu kepuasan hatinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kenapa seseorang kemudian akan kecanduan dengan gadget, yaitu ketika dia menitik beratkan bahwa
gadget itu menawarkan kehidupan yang asik, menawarkan sesuatu yang sedemikian menggembirakan dalam hidupnya, menawarkan sesuatu yang praktis, yang mudah, yang simpel, yang enak. Ini yang kemudian benar-benar harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Anak-anak merasa bahwa kalau sudah bersama gadgetnya, apapun bisa didapatkan. Padahal kita harus tahu, sebagai sisi manusiawi, ananda kita itu tetap membutuhkan sentuhan-sentuhan manusiawi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Interaksi-interaksi sosial, ya, yang sebenarnya itu tidak bisa terwakili dengan adanya gadget. Walaupun di gadget itu bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa ini, tetapi tidak bisa 100% mewakili perasaan hati terkait dengan ungkapan kasih sayang, perhatian, kepedulian dibanding dengan ketika bisa bersama, berdekatan, bersentuhan, bersandingan. Maka inilah yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya, agar di sisi yang terakhir itu benar-benar anak-anak itu tidak terlena dengan adanya gadget, seakan-akan hidupnya sudah terpenuhi dengan itu, sudah asik dengan itu. Kalau seseorang kemudian terpaku keasikannya dengan gadget, maka inilah yang kemudian akan menjadi penyebab munculnya kecanduan pada diri seseorang. Ini 3 hal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ayah bunda. Semoga menjadi perhatian kita semuanya untuk kemudian menjadi analisa terhadap apa yang terjadi kepada ananda. Sudahkah ada tanda-tanda ananda kemudian memiliki sebab-sebab yang ada semacam tadi? Itu nggih, terkait dengan pertemanan, terkait dengan upaya meraih kesenangan, dan yang ketiga meraih keasikan hidup, kepuasan. Semoga Allah senantiasa menjaga ananda untuk tetap sebagaimana yang kita harapkan, kita didik, kita bina sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.